Yuya, kalau nulis series Kamen Rider, final formnya pasti OP semua. Di video kali ini, gua mau bahas semua final form Kamen Rider yang seriesnya ditulis oleh Tuan Yuya Takahashi. Kenapa gua bahas ini? Ya, karena series sekarang kan yang masih ongoing kan Zetsu. Dan itu juga ditulis oleh Yuya. Dan juga Yuya udah jadi penulis utama di 4 series Kamen Rider. Sampai ada teorinya gitu. 3 tahun sekali penulis Kamen Rider itu adalah Yuya. Dan itu benar. Kamen Rider X8, Zero One, Kids, dan sekarang Kamen Rider Z ditulis oleh Mr. Yuya. Oke, langsung aja kita bahas 4 final form Kamen Rider yang di seriesnya ditulis oleh Yuya Takahashi. Yang pertama yaitu Kamen Rider X8 Muteki Gamer, final form dari Kamen Rider X8 yang debut pada episode 36. Kamen Rider X8 butuh Gazet Hyper Muteki untuk berubah menjadi form ini. Gazetnya dibuat oleh Dan Kuroto, dan sebelum debut jadi final form Kamen Rider X8, Gazet Hyper Muteki dipakai dulu oleh Dan Kuroto. Kekuatannya juga OP, tapi cuma bertahan nggak sampai 10 detik. Lalu dipakai oleh Hemu pada episode 36. Dan untuk desain dari form ini tuh bikin mata gua sakit jir. Warna emasnya berkilau gitu coy. Dan yang bikin gua kurang suka sama desainnya ini ada pada rambutnya. Kamen Rider punya rambut ini jadinya. Tapi kalau dari segi kekuatannya, OP anjir. Kekuatan pengganti waktunya Kronos saja nggak ngaruh sama form ini. Muteki Gamer masih bisa gerak walaupun si Kronos udah ngepost waktunya. Yang paling gue suka dari segi jurusnya tuh pas dia Rider Kick. Damage dari Rider Kicknya tuh kayak delay gitu. Informasi dari website official Kamen Rider adalah saat Gazet ini digunakan di slot Gamer Driver kedua, alih-alih digunakan bersamaan dengan Maximum Mighty X, Gazet ini memungkinkan pengguna untuk memasuki mode Muteki atau mode tak terkalahkan. Mode ini memberikan kekebalan selama 10 detik kepada rider manapun dan menyelimuti pengguna dengan aura emas. Gazet ini dapat melewati pembekuan waktu yang disebabkan oleh kemampuan bos milik Kronos. Namun, salinan pertama dihapus dari keberadaan oleh kemampuan reset dari Dan Masamune, memaksa Dan Kuroto untuk membuat yang kedua. Yang kedua adalah Kamen Rider Zero Two, final form yang paling unik yang pernah ada. Final form Kamen Rider yang paling unik yang pernah ada, karena Kamen Rider ini memakai belt baru yang dirancang khusus untuk Kamen Rider Zero Two. Dan pada movie Kamen Rider Zero One, Kamen Rider Zero Two ini dipakai oleh Izu, robot asistennya Aruto. Ya, robot yang pernah jadi bom. Aruto butuh Zero Two Pro Gaisuki dan dimasukkan ke drivernya. Dan seperti yang gue bilang tadi, user dari Kamen Rider Zero Two ini nggak cuma Naruto, tapi juga ada Izu, yang pertama kali ditunjukkan pada movie Kamen Rider Zero One. Desain dari Kamen Rider Zero Two simple tapi keren. Desainnya nggak beda jauh sama Kamen Rider Zero One. Ada penambahan detail sedikit yang warna merah. Meskipun desainnya simple, tapi kalau menurut gua tuh keren banget. Kekuatan dari Kamen Rider Zero Two juga OP banget. Kalau dari informasi resmi dari website Kamen Rider Zero Two adalah puncak dari mimpi Aruto untuk menyatukan kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan menjadi satu. Meskipun Zero Two dikonseptualisasikan sebagai Kamen Rider terbaru ciptaan Naruto sendiri, ia juga dianggap sebagai peningkatan terakhir dari sistem Zero One. Statistik Zero Two jauh melampaui Arc Zero di semua area. Statistik wujud ini juga lebih unggul daripada semua rider dan wujud yang muncul setelahnya, sehingga menjadikannya wujud rider terkuat dalam series ini. Namun, kemampuan Zero Two yang paling ampuh adalah kecepatannya yang sangat ekstrim. Yang ketiga adalah Kamen Rider Kids 9. Udahlah, ini final form paling bagus, terbaik di video ini. Enggak deh. Final form terkeren dari semua final form Kamen Rider yang pernah ada. Desain dari Kamen Rider Kids 9 ini keren. Warna putihnya juga keren banget dengan corak warna merahnya. Meskipun lingkaran yang ada di perutnya itu rada ganggu kalau menurut gua, tapi tetap keren cuy. Ukiyo S butuh push mark 9 Rise Buckle untuk berubah menjadi form ini. Form ini debut pada episode 38. Kekuatan dari form ini OP banget cuy. Bisa ngebuat dunia baru cuy. Gua juga suka sound effectnya pas bunyi tank. Apalagi pas Ukiyo S udah jadi dewa di final episodenya. Makin keren dan makin OP. Informasi dari Kids9, kalau dari website resminya itu, ketika Kids9 mengaktifkan kekuatan Dewa Genesisnya, jubah Kids Style 9 berubah menjadi aliran energi.
Dalam keadaan ini, mereka dapat mengubah ukuran dan dimensinya sesuai kebutuhan dan berfungsi sebagai perpanjangan tubuh Geast9, mematuhi perintah rider dan memungkinkannya untuk berinteraksi dengan objek dan individu lain di luar tubuhnya. Geast Style 9 juga merupakan media untuk kekuatan pengubah realitasnya, mencapai prestasi seperti pemulihan instan, kerusakan lingkungan seperti kawah dan jendela pecah, hingga objek sebesar gunung perkantoran. Geast9 bahkan telah menahan ledakan berdaya ledak tinggi, menggunakan mereka untuk menciptakan lubang hitam ini. Namun, untuk perubahan yang lebih besar, Geast9 membutuhkan kira-kira tambahan dari orang lain, karena memiliki keterbatasan. Objek dengan kompleksitas lebih tinggi seperti ID core yang hancur. Dan Ace bahkan berkomentar bahwa ia menjadi sangat lapar setelah penggunaan berulang, menunjukkan perlunya makanan yang cukup untuk menggunakannya. Namun setelah ia jadi dewa, kejadian yang sempurna, Geast9 tidak lagi memiliki batasan atau kelemahan. Wajar aja cuy, dia jadi dewa cuy. Yang keempat dan terakhir, Kamen Rider Z Extreme. Pertama kali muncul di episode 33, tapi full debutnya di episode 38. 34. Baku Yorozu butuh waktu selama 20 tahun di alam bawah sadarnya untuk mendapatkan form ini. Baku juga membuat driver baru dan kapselnya sendiri, seperti Sento lah, tapi Baku ini lama banget cuy. Dia buatnya sampai tahun 2045 tuh. Waduh, tahun-tahun Indonesia emas coy. Kalaupun sampai 2068, mungkin Baku bisa bikin Oh My Zio Capsem. Desain dari form itu keren banget, warnanya nggak terlalu norak lah. Tapi, kalau dari segi kekuatan, udahlah bisa nyanyi Geast9 mah. Bahkan bisa lebih di atasnya coy. Karena Z Extreme ini sangat OP. Si kaca nih ya, yang kemampuan lucid dreamnya udah terlalu OP, masih kalah sama Zetsu. Terbukti gitu, pas episode 34 Kamen Rider Z melawan Kamen Rider Dawn. Wah, itu pertarungan paling epic di seriesnya cuy. Mereka berdua saling adu kemampuan lucid dream. Dan yang menang tuh, ya jelas Zetsu lah. Bahkan yang awalnya gua kira Zetsu berhasil dikalahin Sik, ternyata itu cuman proyeksinya coy. Informasi dari Kamen Rider Z Extreme ini, kalau dari website resminya tuh belum ada. Atau gua aja nggak nemu nih. Yang ada cuman itemnya aja, yaitu Extreme Driver. Oke, jadi itulah semua final form Kamen Rider yang seriesnya ditulis oleh Yuya Takahashi. Kalau ada yang kurang atau yang salah, tolong dikoreksi cuy di kolom komentar. Bagi kalian yang punya ide konten yang menarik, kasih tahu gua ya cuy. Karena gua juga bingung mau bikin konten apa lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share.